Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait kelanjutan dari pembahasan materi sebelumnya, yaitu PPh, potongan dan pungut. Nah, untuk yang metode hari ini atau pajak yang hari ini atau PPh Potput yang hari ini yang kita bahas adalah PPh Potput yang terakhir, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2, 15 maupun 26. Jadi nanti apabila dalam penyampaian materi dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada soal yang ingin didiskusikan atau mungkin ada permasalahan dari Bapak Ibu yang selama ini dirasakan, mungkin bisa langsung ditanyakan. Jadi untuk materi hari ini mungkin tidak akan makan waktu lama, tapi kita nanti membuka diskusi kepada Bapak Ibu apabila nanti dalam pembahasan atau ada pertanyaan terkait dari materi yang disampaikan. Sekali lagi, apabila nanti dalam penyampaiannya Bapak Ibu ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam PPh Pasal 4 Ayat 2. Terkait apa? Terkait pemotongan, pemungutan, serta penyetoran maupun pelaporannya. Nah, apa sih itu PPh Pasal 4 Ayat 2? Di mana PPh Pasal 4 Ayat 2 ini merupakan pemotongan atas penghasilan yang mana yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber-sumber tertentu. Contohnya apa? Ada jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, hadiah undian, dan juga lainnya. Nah, untuk objeknya itu sendiri, Bapak Ibu, untuk pasal ayat 2 itu adalah yang pertama yang sering atau umum sekali mungkin Bapak Ibu sering dengar itu adalah sewa tanah dan bangunan. Baik itu mungkin berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan, termasuk di dalamnya mungkin ada rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Nah, untuk tarifnya berapa? Untuk yang sewa tanah dan bangunan ini tarifnya adalah 10% dari jumlah bruto atau 10% dari nilai persewaan itu Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu di sini bisa membuktikan mendapatkan surat keterangan, yaitu surat keterangan PP 23 tahun 2018, maka di situ otomatis wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tersebut adalah termasuk kategori PPh final, yaitu tarifnya 0,5%. Nah, apabila telah menerima fotokopi surat keterangan tersebut untuk siap transaksi penjualan atau penyerahan jasa, yang merupakan objek dari pemotongan atau pemungutan PPh. Jadi kalau misalnya lawan transaksi Bapak Ibu bisa memberikan PP 23 ini ya, maka Bapak Ibu tidak perlu memungut PPh pasal 4 ayat 2 karena mereka akan melaporkannya sendiri dalam pelaporan PPh final untuk omset sebesar 0,5% seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk penghasilan-penghasilan tertentu terkait pengenaan pajaknya telah diatur dalam peraturan pemerintah atau sebutannya PP. Apa aja itu yang dalam PPh 4 ayat 2 atau PPh final? Yang pertama adalah penghasilan dari transaksi terkait penjualan saham di Bursa Efek. Yang kedua adalah penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang keempat, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang kelima, penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Yang keenam, penghasilan berupa bunga, diskonto, obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Dan yang terakhir adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, inilah yang termasuk dalam kategori dalam objek PPh 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu ada juga yang masuk dalam kategori PPh ayat 4 ayat 2 itu yaitu pengertian-pengertiannya, yaitu salah satunya adalah jasa konstruksi ya. Apa itu jasa konstruksi ya? Jasa konstruksi ini adalah layanan jasa konsultasi terkait perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Jadi ada berbagai macam Bapak Ibu ya terkait jasa dari jasa konstruksi. Yang kedua adalah penjelasan dari pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan dari konstruksi ini adalah keseluruhan atau mungkin sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan juga tata lingkungan masing-masing dan beserta kelengkapannya.
Untuk apa? Untuk bisa mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Selanjutnya perencanaan konstruksi. Ini apa? Ini pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang situ dinyatakan ahli yang profesional, tentunya di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan dan bangunan fisik lainnya. Nah, tadi kan ada pekerjaan konstruksi, terus untuk apa? Macam-macam. Pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksana. Nah, apa sih pelaksana konstruksi ini? Ya, pelaksana konstruksi ini adalah memberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan oleh ahli yang profesional di bidang pelaksanaan dari jasa konstruksi, yang di situ mampu menyelenggarakan terkait kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya, termasuk mungkin di dalamnya seperti pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, atau mungkin penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, atau mungkin pengadaan dan pembangunan baik itu engineering, pro-recruitment, dan construction, serta di situ model-model penggabungan perencanaan dan juga pembangunan atau desain dan building seperti itu. Nah, ada juga pengertian-pengertian yaitu pengawasan konstruksi. Apa itu pengawasan konstruksi? Yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Kedua, pengguna jasa ini adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan dari jasa konstruksi. Dan penyedia jasanya adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap atau kegiatan usaha yang tentunya juga menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan juga mungkin pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Nah, nilai kontrak jasa konstruksi inilah yang menjadi nilai tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan, Bapak Ibu. Nah, di sini terkait subjek pajak usaha jasa konstruksi itu siapa aja ya? Di situ ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak badan, yang ketiga BUT. Nah, tentunya bergerak di bidang apa? Bisa jadi dia bergerak di jasa perencanaan dari konstruksi. Yang kedua bisa jadi dia bergerak di jasa pelaksanaan konstruksi. Dan yang terakhir bisa jadi dia bergerak di jasa pengawasan dari konstruksi. Nah, terkait tarif-tarifnya itu juga memiliki perbedaan, yaitu tarif dan dasar pengenaan PPh usaha jasa konstruksi. Menurut UU nomor 2 tahun 2017, nah PP 22 tahun 2020 menjelaskan imbal jasa konstruksi itu masuk kategori PPh final atau tidak bisa dikreditkan. Nah, itu ada 2 juga ya, ada jasa pelaksana maupun jasa perencana dan juga pengawasan. Nah, untuk jasa pelaksana ini juga dibagi menjadi 3 klasifikasi Bapak Ibu. Yang pertama untuk yang memiliki klasifikasi usaha kecil. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah 2%. Yang kedua yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi besar. Tarifnya adalah 3%. Dan terakhir yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tarifnya adalah 4%. Bagi jasa perencanaan dan juga pengawasan itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yang memiliki kualifikasi usaha kenanya 4%, dan yang kedua yang tidak memiliki kualifikasi usaha kenanya 6%. Nah, disitulah baru ketemu dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang mungkin merupakan bagian nilai kontrak yang tidak termasuk ke dalam PPN itu sendiri, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu tadi adalah peraturan yang lama, Bapak Ibu, tapi yang sekarang yang diterapkan itu adalah untuk jasa konstruksi sebutannya adalah PP nomor 9 tahun 2022. Itu menjelaskan terkait tarif PPh final untuk jasa konstruksi. Nah, ini ada terbagi beberapa klasifikasi Bapak Ibu ya. Yang pertama, dalam jenis kegiatan usaha. Nah, ini uraiannya untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perorangan atau usaha kecil tersertifikasi, tarif lamanya 2%, tapi yang tarif barunya ini turun menjadi 1,75%. Yang kedua adalah pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan yang tidak tersertifikasi. Dulu itu kenanya 4% Bapak Ibu, tapi kalau sekarang kenanya tetap tidak ada pengurangan. Yang kedua, pekerja konstruksi selain di nomor 1 dan 2. Dulu kena tarif 3%, sekarang kena tarifnya 2,65%. Yang keempat, pekerjaan konstruksi yang terintegrasi oleh penyedia jasa sertifikasi.
Dulu tidak ada tarif lamanya, tapi tarif barunya sekarang 2,65%. Selanjutnya, pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak tersertifikasi. Untuk tarif lamanya nggak ada, tarif barunya 4%. Nah, jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi, tarif lamanya 4%, tarif barunya 3,5%. Dan jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak tersertifikasi, dulunya 6% dan sekarang menjadi tetap 6%. Nah, ini sumbernya ini yaitu adalah PP nomor 51 tahun 2008 dan juga PP nomor 40 tahun 2009. Dan sekarang menjadi sebutannya PP nomor 9 tahun 2022. Nah, ini mulai berlaku sejak kapan Bapak Ibu? Berlakunya sejak 21 Februari 2022. Nah, terus gimana Pak kalau misalnya kita mau melakukan pelunasan untuk PPh usaha jasa konstruksi? Nah, ini ada dua ya bagi pemberi hasil. Yang pertama untuk badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, maka akan melakukan pelunasan PPh melalui pertama, melakukan pemotongan. Oleh apa? Oleh si pemberi hasil. Atau yang kedua, bisa dengan cara orang pribadi atau bukan subjek ini dengan melakukan pelunasan PPh ini melalui penyetoran sendiri oleh si pemberi jasa, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, penghasilan lain yang diterima dari wajib pajak yang bergerak di bidang jasa konstruksi, maka terbagi atas menjadi tiga. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri, yang pajaknya terutang dan dibayar di luar negeri. Nah, itu biasanya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Yang kedua, penghasilan lain di luar usaha jasa konstruksi, biasanya akan dikenakan tarif sebesar UU PPh atau wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang ditimbulkan. Terakhir, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak. Nah, nanti akan dikenakan dengan PPh final, Bapak Ibu. Nah, terkait tata cara pemotongan dan penyetoran serta pelaporan oleh pemberi hasil, maka pemberi hasil ini nanti yang ditunjuk sebagai pemotongnya, sebagai pemotong wajib. Ya kan, yang pertama apa? Memotong PPh pada saat pembayaran uang muka dan termin, serta memberikan bukti potong PPh final. Kedua, menyetorkan PPh yang telah dipotong menggunakan surat setoran pajak dalam bank persepsi atau kantor pos lambat-lambat tanggal 10. Dan berikutnya adalah melaporkan pemotongan PPh kepada setempat selambat-lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan berakhir pembayaran atau imbalannya. Dan dengan apa? Dengan laporan pemotongan penyetoran atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, ya kan? Dengan dilampir dengan lembar ketiga dan lembar kedua, ya seperti. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu juga terkait tata cara penyetoran dan pelaporan PPh oleh pemberi jasa, ini berarti untuk kewajiban dari pemberi jasa. Nah, di sini dia menyetorkan sendiri PPh terutang ke bank persepsi kantor posnya dengan selamat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, dia selanjutnya melaporkan dan juga menyetorkan PPh ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya imbalan. Maka di sini laporan bulanan PPh bagi WP yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi harus dilampiri dengan 3 dokumen SSP ini Bapak Ibu. Nah, inilah adalah sekilas ya contoh dari bukti potong. Nah, di sini pasti tulisannya ada tulisan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atau final gitu kan. Nah, ini nama pemotongnya siapa, ya kan, alamatnya di mana, gitu kan, namanya siapa, gitu. Nah, NPWP-nya berapa nih harus diisi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal lihat jenis-jenisnya masuk golongan 1, 2, 3, 4, 5 nggak? Kalau masuk nanti tinggal dituliskan jumlah nilai brutonya. Di sini tarifnya udah ada sendiri, ketemulah PPh yang dipotong dan dipungut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di PPh 4 ayat 2 final ini juga dijelaskan terkait PPh 34 tahun 2016. Terkait apa? Terkait penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan juga bangunan. Nah, ini besarnya tarifnya berapa untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini? Tarifnya adalah 2,5% dari jumlah bruto. Nah, 1% atas pengalihan hak atas tanah rumah sakit dan atas rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dilakukan oleh pengusaha yang usaha pokoknya ini melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Itu akan kena tarifnya 1%. Dan terakhir adalah pemerintah. Jadi kalau pemerintah ini tarifnya adalah
0% atau tidak dikenakan tarif sama saja seperti terkait apa? Terkait dengan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya yang termasuk ke dalam objek-objek PPh sewa tanah dan bangunan. Jadi menurut PP 34 tahun 2017 terkait penghasilan yang diterima atau diperoleh ya kan terkait orang pribadi atau badan dari persewaan tanah atau bangunan yaitu berupa A. Apa aja bisa jadi tanah, rumah, rumah susun, rumah toko, apartemen, toko, kondominium, gedung, perkantoran, pertemuan, pertokoan termasuk bagiannya rumah kantor, gudang dan bangunan industri. Nah, untuk pelunasan PPh-nya gimana Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa di sini melakukan penyewaan baik dia orang pribadi atau orang pribadi yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Nah, kalau untuk orang pribadi yang ditetapkan orang pribadi biasa, maka atau yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak, maka akan dilihat apakah dia merupakan badan pemerintah atau dia subjek pajak dalam negeri atau penyelenggaraan kegiatan bentuknya usaha tetap, kerjasama, operasi, perwakilan perusahaan lainnya, negeri lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga untuk orang pribadi yang bukan subjek pajak untuk melakukan pembayarannya sendiri oleh pihak yang menyewakan. Nah, untuk sewa itu sendiri memang sewa tanah dan bangunan masuknya kategori PPh 4 ayat 2 atau disebut PPh final yaitu 10% dari bruto. Yang kedua untuk sewa harta selain tanah dan bangunan, contoh kendaraan angkatan darat. Maka pajaknya PPh pasal 23 2% dikali dengan bruto dan terakhir adalah harta lainnya. Berarti PPh pasal 23-nya adalah 2% dikali dengan bruto nilai lainnya seperti itu. Nah, berapa sih besaran tarif persewaan tanah atau bangunan untuk orang pribadi 10%, badan pun 10%, dan badan dengan kepemilikan orang pribadi juga masih 10%. Dari jumlah bruto nilai persewaan tersebut, maka semua jumlah yang dibayarkan terutama oleh pihak penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanda tangan ya kan, atau bangunan yang disewakan ini termasuk dari biaya perawatan, ya kan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dengan servis charge baik dan yang perjanjiannya dibuat secara terpisah atau disatukan. Nah, yang tidak termasuk dalam objek persewaan tanah dan bangunan itu apa? Yang pertama adalah yang merupakan objek pajak hotel dan juga restoran. Terkait apa? Terkait dari pajak daerah. Yang kedua yaitu pelaksanaan yang disediakan dengan pembayaran hotel atau restoran termasuk apa? Fasilitas hasil penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Yang kedua, pelayanan penunjangan SBG kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Dan yang ketiga adalah jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau premium hotel saja. Nah, di sini semua jumlah yang dibayar ini terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewa termasuk situ ada mungkin biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dengan service charge baik yang diperjanjikan dibuat secara terpisah dan disatukan. Di sini apabila itu adalah objeknya adalah sewa tanah dan bangunan, itu tidak peduli subjeknya baik orang pribadi, badan atau badan dengan kepemilikan orang pribadi. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah 10%. Nah, selanjutnya untuk yang tidak termasuk dalam objek persewaan ya, tanah atau dan bangunan. Yang pertama yang merupakan objek pajak hotel dan juga restoran daerah. Yang kedua yaitu pelanggan disediakan dengan pembayaran di hotel atau restoran termasuk fasilitas penginapan atau fasilitas tas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas mengintai atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, dan terakhir jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara untuk pertemuan di hotel. Nah, berikut ini oke, karena sudah jam 7 Bapak Ibu, kita ambil waktu break terlebih dahulu selama 15 menit untuk isoma, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian
ada yang mau istirahat terlebih dahulu, atau ada yang mau sholat-sholat, atau yang mau ke toilet, ataupun mau makan, saya persilahkan nanti jam 7:15 baru kita mulai kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih. Pembahasan terkait tarif dari PPh 4 ayat 2 atau PPh final ini. Apa aja sih yang ada dalam PPh final ini? Sebenarnya Bapak Ibu nanti dalam pelaporannya itu bisa melihat dalam SPT orang pribadi ataupun SPT badan. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu apakah Bapak Ibu ini menerima penghasilan tersebut atas orang pribadi atau PPh badan, objek-objek atau jenis penghasilan tersebut akan muncul. Yaitu biasanya ada di lampiran 4 Bapak Ibu. Kalau ini untuk SPT PPh badan. Apa aja itu? Antara lain pertama itu ada bunga deposito, tabungan, dan juga diskonto. Nah, itu tarifnya berapa? Tarifnya sebesar 20%. Nah, peraturan yang terkait itu apa, Pak? Peraturan terkait yang mengatur yaitu PP 131 tahun 2000. Yang kedua itu adalah bunga atau diskonto obligasi. Nah, itu berapa tarifnya? Antara 15% sampai 20%. PP-nya mengatur PP 16 tahun 2009. Yang ketiga, penghasilan penjualan saham yang mungkin diperdagangkan di bursa efek. Nah, tarifnya 0,1% sampai 0,5%. Peraturannya apa? PP 14 garis miring garing 1997. Yang keempat itu adalah penghasilan penjualan saham milik perusahaan yaitu modal Ventura. Berapa tarifnya? Tarifnya itu 0,1%, peraturan terkait yaitu PP 4 tahun 1995. Yang kelima, penghasilan usaha penyalur, dealer, agen produk BBM. Nah, itu tarifnya 0,25% atau 0,3%. Nah, peraturan terkait itu PMK 154 tahun 2010. Yang keenam, pengalihan penghasilan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Tarifnya berapa? 2,5%. Nah, dan peraturan PP 34 garis miring 2016. Yang ketujuh, penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan. Tarifnya itu adalah 10%. Peraturan terkaitnya yaitu adalah PP nomor 5 tahun 2002. Nah, untuk imbal jasa konstruksi Bapak Ibu di sini ada 3 ya. Ada pelaksana konstruksi, perencana konstruksi, atau pengawas konstruksi. Untuk pelaksana konstruksi itu ada 2%, 3%, atau 4%. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat peraturan terbaru yang tahun 2020 tadi ya. Ini menurut PP 51 tahun 2008, perencanaan konstruksi 4% atau 6% menurut PP 51 2008 dan pengawas konstruksi 4% atau 6% untuk PP 51 tahun 2008. Nah, untuk perwakilan dagang asing ini tarifnya 0,4%, yaitu peraturan KMK 634 tahun 1994. Yang ke-10 pelayaran atau penerbangan asing selain PPh pasal 15, yaitu 2,64%, tarif peraturannya KMK 41796 dan pelayaran dalam negeri yaitu 1,2% KMK 416 tahun 1996 serta penilaian kembali untuk aktiva tetap 10% yaitu 79 PMK 3 tahun 2008. Nah, tadi ya tadi PPh final ya, jasa konstruksi ada perencana konstruksi, ada pengawas konstruksi, pelaksana konstruksi, tarifnya tadi 4-6% dikali jumlah bruto untuk perencana, 4-6% kali jumlah bruto untuk pengawas, dan 2%, 3%, dan 4% dari jumlah bruto untuk pelaksana konstruksi. Sekali lagi, yang untuk konstruksi ini Bapak Ibu bisa melihat di tahun 2022, lihat PP 9 tahun 2022 yang tadi. Yang kedua, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu 2,5% atau 1% dikali nilai transaksi. Biasanya 1% itu untuk RSS, rumah sangat sederhana Bapak Ibu. Kalau 2,5% itu untuk pada umumnya. Yang ketiga tadi ada sewa tanah atau bangunan ya, tarifnya itu 10% dari jumlah bruto. Ada juga bunga deposito, tabungan lain, bunga diskonto obligasi, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi itu tarifnya antara 15% sampai 20%. Itu PPh bruto. Dan terakhir ada hadiah undian. Hadiah undian itu tarifnya 25% dikali dengan jumlah bruto. Nah, apa sih kewajiban dari penyewa sebagai pemotong pajak? Jadi penyewa sebagai pemotong pajak ini kewajibannya yang pertama adalah memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, serta memberikan pemotongan PPh final. Yang kedua, dia menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan surat setoran pajak pada bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya. Setelah kapan? Setelah bulan membayarkan terutang atau sewa.
Yang ketiga, melaporkan pemotongan penyetoran kepada kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutang sewa. Dengan apa? Dengan cara laporan pemotongan atau penyetoran PPh atas persewaan tanah dan atau bangunan dengan dilampiri pertama lembaran ketiga SSP dan lembaran kedua untuk bukti potongnya. Nah, berikut ini contoh masa dari PPh Pasal 4 Ayat 2 ya, untuk SPT masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Biasanya di sini di bagian A menuliskan terkait identitas pemotong pajak. Wajib pajak itu baik NPWP-nya berapa, namanya, ataupun alamatnya. Nah, biasanya tertulis juga bagian objek-objek pajaknya apa nih yang dipotong. Nilai objek pajaknya apa, kodenya apa, tarifnya berapa, dan pajaknya berapa. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu ketika melaporkan SPT nanti akan mendapatkan SPT PPh Induk ini seperti itu, SPT masa PPh 4 ayat 2. Selanjutnya ada daftar bukti potong ini ya. Daftar bukti potong apa aja yang dipotong, NPWP-nya siapa, namanya siapa, bukti potong atas apa aja, nilai objeknya berapa, dan PPh yang dipotong juga berapa. Nanti akan ditotalkan selama setahun Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah contoh dari bukti potong, yaitu bukti potong dari PPh Pasal 4 Ayat 2 final terkait persewaan tanah atau dan bangunan. Biasanya yang tertera di sini adalah NPWP dari penerima penghasilannya, Bapak Ibu. NPWP-nya siapa? Apakah dia pribadi atau perusahaan? Nama, NPWP, alamat, lokasi bangunan, jumlah sewanya berapa, tarifnya berapa, dan PPh yang dipotong berapa. Nah, kapan sih dipotongnya, tanggalnya, maupun siapa sih yang motong juga harus tertera dalam bukti potong PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah penghasilan dari hadiah undian. Dasar hukumnya apa? Ada dua, yaitu baik dia peraturan pemerintah maupun dari keputusan Dirjen Pajak. Jadi kalau menurut peraturan pemerintah, peraturan ini mengatur terkait PP nomor 138 tahun 2000. Kalau keputusan Dirjen Pajak ini mengatur KEP 395 garis miring PJ garis miring 2001. Nah, pengertian-pengertian tersebut antara lain yang pertama hadiah. Apa sih yang termasuk hadiah? Hadiah ini adalah termasuk hadiah dari undian atau pekerjaan dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Atau mungkin penghargaan, yaitu adalah imbalan yang diberikan terkait sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya, imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Nah, untuk perbedaan jenis-jenis hadiah ini ada beberapa macam ya Bapak Ibu. Pertama, hadiah undian. Ini adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Yang kedua, hadiah atau penghargaan perlombaan, yaitu hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Yang ketiga, hadiah sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dan terakhir, penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Nah, untuk tarif-tarifnya juga berbeda Bapak Ibu. Untuk tarif hadiah undian itu adalah kena PPh Pasal 4 Ayat 2. Tarifnya 25% dan sifatnya final. Tapi kalau hadiah selain hadiah undian, yaitu adalah hadiah penghargaan, perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan ini, dilihat lagi nih. Pertama dilihat dari jenisnya dulu Bapak Ibu. Setelah lihat dari jenisnya, baru dilihat dari subjeknya. Nah, kalau subjeknya objek pajak dalam negeri, masuk pasal 17 PPh 21, maka dia sifatnya tidak final. Kalau yang kedua dia yang nerimanya adalah wajib pajak luar negeri non BUT, maka tarifnya 20% dan PPh 26 tidak final juga. Dan terakhir untuk wajib pajak badan yang BUT, dia kena pajaknya 15%, PPh pasal 23 dan masuknya kategori tidak final. Nah, yang tidak termasuk ke dalam hadiah dan penghargaan itu apa? Yaitu ada hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir. Syaratnya pertama, hadiah tersebut nggak diundi dong. Yang kedua, hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian dari barang atau jasa. Sampai sini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Nah, ini adalah sambil saya tunggu Bapak Ibu ya kalau ada pertanyaan ya di grup chat atau mungkin langsung bertanya langsung. Nah, untuk bukti potong itu sendiri, nah ini adalah contoh bukti potong untuk hadiah undian. Biasanya sih tertulis nomor bukti potongnya berapa, NPWP-nya berapa, namanya, alamat, dan jenis-jenis hadiah undian
jumlah hadiah undian dan tarifnya maupun PPh yang sudah dipotong, tanggal bukti potongnya berapa, NPWP pemotong atau pemungut, dan nama pemotong atau pemungut. Jangan lupa ada tanda tangan dan juga stempelnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini bagi yang tidak memiliki NPWP, maka tarifnya berapa? Tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini sama atau tidak sama, jadi tidak ada perbedaan. Seperti itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada nggak pertanyaan terkait PPh pasal 4 ayat 2? Ada yang masih bingung Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang bingung, saya coba masuk lagi ke pajak selanjutnya. PPh pasal 15 terkait pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan juga pelaporan. Nah, di sini PPh pasal 15 ini menjelaskan terkait pajak atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, dan perusahaan penerbangan dalam negeri ya. Terus terkait apa? Subjeknya itu ada 3. Pertama adalah untuk perusahaan penerbangan dalam negeri. Nah, dasar pengenaan pajaknya apa? Yaitu menggunakan peredaran bruto, tarifnya berapa? Tarifnya itu adalah 1,8%, ya kan? Dia sistem pengenaannya tidak final. Dan keputusan dia diatur dalam apa? Diatur dalam KMK 475 garis miring KMK 4 tahun 96 dan SE 35 garing PJ 4 dan garing 96. Yang kedua adalah subjeknya perusahaan penyerahan dalam negeri. Terkait apa DPP-nya, yaitu peredaran bruto, tarifnya itu 1,2% dan sifat pengenaannya adalah final. Nah, peraturannya apa yang diatur? Yaitu KMK 416 garis miring KMK 4 garis miring 1996 dan juga SE 29 garis miring PJ 4 garis miring 96. Dan terakhir adalah perusahaan pelayaran dalam negeri atau penerbangan luar negeri. Pakai DPP-nya adalah peredaran bruto, tarifnya berapa? 2,64%. Dan sifat pengenannya adalah final. Nah, peraturan mengatur itu adalah KMK 417, garis miring KMK 4 tahun 96, dan SE 32, garis miring PJ 4, garis miring 1996, Bapak Ibu. Nah, terkait dari PPh perusahaan pelayaran dalam negeri, ini diatur dalam KMK 416, garis miring KMK 4, 1996, dan SE 29, garis miring PJ 4, garis miring 96. Terkait apa? Untuk objek pajaknya ini terkait penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pelayaran dalam negeri atau SYUPAL dari baik pengangkutan orang atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal dari yang pertama, pelabuhan dari Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Kedua, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Ketiga, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Terkait norma perhitungan khusus penghasilan ini menggunakan tarif 4% dari peredaran bruto. Pajak turutangnya 1,2% dari peredaran bruto dan dia sifatnya final. Nah, bagaimana cara pelunasannya? Pertama, penghasilan dari charter dengan pemotongan pajak. Maka pihak yang membayar wajib ini memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutama imbalannya. Kedua, penghasilan selain di atas, maka wajib pajak pelayaran dalam negeri wajib menyetorkan sendiri dari PPh yang terutang. Yang kedua, untuk PPh perusahaan pelayaran bagi penerbangan luar negeri mengacu kepada KMK 417 garis miring KMK 4 garis miring 96 dan SE 32 garis miring PJ 4 garis miring 96. Tentang apa? Wajib pajak pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usahanya melalui BUT. Dan objek pajaknya ini semua dinilai dari penggantian atau imbalan berupa uang dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Nah, terkait dari norma perhitungan khusus penghasilan netonya ini, tarifnya itu adalah 6% dari peredaran bruto. Dan pajak terutangnya ini, yaitu tarifnya adalah 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Nah, cara pelunasannya ada dua. Dia yang menggunakan penghasilan dari charter maupun penghasilan selain di atas. Apabila untuk penghasilan dari charter, maka pihak yang wajib membayar ini memotong PPh terutang pada saat pembayaran atau terutang imbalannya atau nilai pengganti. Terkait penghasilan selain di atas, maka wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri wajib menyetor dari PPh yang terutang itu sendiri. Nah,
Untuk PPh pasal 15 terkait tarif dan objek pemotongannya itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, tarif 2,64% dikali dengan peredaran bruto bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Maka dia sifatnya adalah final. Yang kedua adalah tarif 1,8% dari jumlah bruto dari perjanjian charter bagi perusahaan dan penerbangan dalam negeri atau tidak final. Yang ketiga, tarif 1,2% dari peredaran bruto bagi perusahaan pelayaran dalam negeri jatuhnya final, dan tarif 0,44% dikali nilai ekspor bruto. Bagi apa? Bagi kantor perwakilan dagang asing dan sifatnya adalah final. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya itu adalah PT Seberang Laut merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang dimana usaha jasa pelayaran tersebut termasuk ke dalam penyewaan kapal. Di tanggal 5 Januari 2015, PT Seberang Laut ini melakukan kontrak dengan PT Pulp Wijaya dengan rangka apa? Dengan rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas atau pulp dari Jakarta ke Surabaya sebesar 500 juta dan dibayarkan pada tanggal 25 Januari tahun 2015. Kira-kira gimana tarif pajaknya, ya kan? Jadi di sini penjelasannya atas penghasilan PT Seberang Laut dari PT Pulp Wijaya yaitu jasa pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas, maka dari Jakarta ke Surabaya PPh yang dikenakan ini atau tarif pajak yang dikenakan adalah 1,2% dari peredaran bruto dan sifatnya final. Maka PPh pasal 15-nya adalah 1,2% dikali dengan 500 juta atau tarif PPh pasal 15 yang harus dibayarkan adalah sebesar 6 juta. Nah, di sini apa kewajiban dari PT Pupuk Wijaya sebagai pemotong PPh pasal 15? Yang pertama adalah melakukan pemotongan PPh pasal 15 terkait pembayaran jasa pelayaran untuk pengangkutan pulp sebesar 6 juta dan juga memberikan bukti potong tersebut kepada PT Seberang Laut. Yang kedua adalah menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara. Melalui apa? Melalui kantor pos bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Februari 2015. Dan yang terakhir, menyampaikan SPT masa PPh pasal 15 masa pajak Januari paling lama tanggal 20 Februari 2015. Nah, oke, kita lanjut masuk contoh kedua, yaitu adalah pada tanggal 15 2015 PT Seberang Laut juga melakukan kontrak nih dengan PT Prima Oil, yaitu berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di RIG dengan nilai sewa 4,5 miliar yang dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2015. Nah, pajaknya gimana gitu kan. Jadi, sementara atas penghasilan PT Seberang Laut dan PT Prima Oil ini tidak termasuk dalam pengertian penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dalam satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Tapi di sini PT Seberang Laut ini termasuk dalam pengertiannya sewa, yaitu sewa terkait penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta yang dikategorikan dalam pajaknya PPh pasal 23 tarifnya 2% yang dipotong oleh PT Prima Oil. Karena kenapa? Karena dia menyewa kan, menyewa kapal bukan menggunakan kapal. Ini kan menyewa untuk menyimpan kan, otomatis dia kenanya masuk PPh pasal 23. Tarifnya 2% dikali 4,5 miliar atau 90 juta yang harus dibayarkan oleh si PT dari Prima Oil. Contoh ketiga, yaitu pada September 2016, PT Nusantara yang beralamat di Jalan Cut Mutia nomor 1, dia menyewa pesawat nih dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 11, di mana biaya sewa dan charter pesawatnya tersebut adalah 250 juta. PT Terbang Tinggi ini merupakan perusahaan penerbangan di dalam negeri dan hitunglah Bapak Ibu melakukan hitungan PPh pasal 15 yang berutang. Jawabannya adalah 1,8% dikali 250 juta sama dengan 4.500.000 adalah PPh pasal 15-nya. Di mana yang melakukan pemotongan PPh pasal 15 atas sewa pesawat sebesar 4,5 ini adalah yang memberikan bukti potong tersebut kepada PT Nusantara. Yang kedua, di situ menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Februari 2015. Dan terakhir, menyampaikan SPT masa PPh pasal 15, yaitu masa pajak Januari 2015 paling lama tanggal 20 Februari 2015. Oke, kita lanjut lagi masuk ke contoh keempat, di mana PT Kayu Sejahtera, yaitu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mebel, dalam rangka pengangkutan ekspor mebel dari Indonesia ke Paris, sejak tahun 2015, PT Kayu Sejahtera membuat kontrak kerjasama transportasi sebesar 500 juta per sekali angkut, di mana kontrak tersebut dilakukan dengan perusahaan pelayaran luar negeri, yaitu Dewis Lines Ltd, yang berdomisili di Swiss,
dengan dibuktikan surat keterangan domisili. Nah, pada bulan Juli 2016, dia melakukan 1 kali pengangkutan dan telah dibayar 25 Juli 2016, di mana The Waste Lines Ltd memiliki BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia, yaitu Byte The Waste Lines atau BUT DL ya. Oleh karena itu pajaknya seperti apa? Nah, pajaknya adalah seperti ini. Nah, kapal Lewis Lines Ltd ini yang disewa oleh PT Kayu Sejahtera ini beroperasi dalam lalu lintas internasional. Maka sebagaimana dimaksud dalam P3B Indonesia dan Swiss, sehingga atas penghasilan dari persewaan kapal tersebut dikenai pajak namun tidak melebihi 50% dari pajak yang dikenakan menurut ketentuan perundang-undangan dari PPH. Nah, mengingat Lewis Lines Ltd ini melakukan usaha melalui BUT Indonesia, maka atas penghasilan dari pengangkutan orang-orang atau barang dalam lalu lintas internasional tersebut, maka dipotong PPH yang bersifat final sebesar 50% dikali 2,64% dari peredaran bruto, yang mana dipotong oleh PT Kayu Sejahtera sebagai pihak yang mencharter. Maka PPH pasal 15-nya adalah 50% dikali 2,64% dikali dengan 500 juta. Ketemulah PPH pasal 15 yang dibayarkan adalah sebesar 6.600.000. Nah, terkait tata cara pemotongan PPh pasal 15 seperti apa? Pertama, Bapak Ibu harus menjumlahkan terkait PPh pasal 15 nih dalam bukti potong selama 1 bulan takwim. Yang kedua, pastinya disetorkan dong ke bank persepsi atau kantor pos Dana Giro dengan menggunakan SSP. Atas nama ditandatangani oleh wajib pajak pemotong. Selanjutnya paling lambat tanggal 10 Bapak Ibu untuk bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dan terakhir, apabila tanggal 10 jatuh tempo pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya. Sanksi administrasi berupa 2% sebulan apabila WP pemotong terlambat menyetorkan PPh 15 yang telah dipotong atau dipungut. Yang selanjutnya, menyetor sendiri paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Nah, untuk tata cara pelaporan PPh pasal 15, SPT masa PPh pasal 15 ini biasanya menyiapkan lembar ketiga SP bukti setorannya, yang kedua daftar bukti potong PPh pasal 15 dan lembar kedua terkait bukti pemotongannya. Yaitu nanti Bapak Ibu melaporkan ke KPP atau KP2KP dan paling lambat dia 20 hari setelah bulan takwim berakhir. Jika jatuh pada hari libur maka dilaporkan pada hari kerja berikutnya. Sanksinya, administrasi ini berupa denda sebesar 100.000 apabila dikenakan SPT masanya terlambat atau tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya untuk PPh pasal 15 Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke dalam pajak yang terakhir atau PPh pasal 26? Oke, baik, Bu Latifah. Kita lanjut lagi terkait PPh pasal 26 terkait pemotongan, pemungut, penyetoran, dan pelaporan. Nah, di PPh pasal 26 ini sekali lagi kita harus mengacu ke dalam dasar hukumnya dulu. Ketika ngomong pajak, kita ngomong hukumnya dulu, yaitu dasar hukum dan pemotongan PPh pasal 26 ini. Menurut undang-undang itu yaitu UU nomor 6 1983 yang sudah diubah menjadi UU nomor 16 tahun 2009 dan juga UU nomor 36 tahun 2008. Untuk PP-nya kita mengacu pada PP nomor 94 tahun 2010 dan untuk peraturan Kemenkyu-nya itu ada macam-macam Bapak Ibu ya, KMK nomor 624 ya kan, KMK nomor 434, KMK nomor 184, PMK nomor 25, PMK nomor 257 dan PMK nomor 282. Dan perdijiannya juga macam-macam itu sendiri Bapak Ibu. Nah, PPh pasal 23 atau 26 ini saat terutangnya kapan? Jadi bagi pemotong PPh pasal 23 atau 26 biasanya dilakukan pada akhir bulan Bapak Ibu. Ketika dibayarkan penghasilan atau mungkin disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Ini diatur dalam pasal 15 PP 94 tahun 2010. Nah, aliran pembayarannya biasanya dari wajib pajak luar negeri yang bekerja di dalam negeri seperti itu. Atau mungkin nanti ada BUT-nya untuk menengahi dari wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negerinya. Di mana PPh pasal 26 ini penjelasannya adalah penghasilan dari penjualan atas pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2 dan penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri dan terakhir premi asuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Untuk PPh pasal 26 menurut peraturan KMK 624 KMK 4 tahun 94 menjelaskan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak, atau melalui piutang, maka dikenakan tarif sebesar 20% dikali perkiraan penghasilan neto.
Atau yang pertama ini bisa ada pembayaran pemotongan tertanggung 20% dikali 50% atau 10% dari tarif efektif, atau bisa jadi pembayaran pemotong perusahaan asuransi itu 20% dikali 10% sama dengan 2% tarif efektif. Dan yang terakhir untuk perusahaan reasuransi biasanya tarifnya 20% dikali dengan 5% dikali sama dengan 1% dari tarif efektif rata-ratanya. Nah, PPh pasal 26 ini terkait apa? Laba neto setelah pajak dari suatu booth di Indonesia atau branch profit tax itu sendiri. Berapa pajak yang dikenakan? 20% dari PKP minus PPh BUT. Nah, dia itu masuk kategori final kecuali ditanamkan kembali atau reinvest di Indonesia. Terkait penyetoran dan pelaporannya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, ini adalah terkait penyetoran dan pelaporannya. Bapak Ibu bisa membuat surat setoran pajak atau SSP sebutannya ya dengan membuat kode billing. Lalu tinggal disetorkan ke kantor pos atau lewat bank. Atau sekarang pakai e-banking Bapak Ibu lebih cepat itu ya. Di sini juga dijelaskan sanksinya, ada sanksi berupa berapa persen sesuai dengan PMK yang dikenakan apabila SPT massa dari yang dilaporkan terlambat atau tidak dilaporkan sesuai ketentuan. Yang kedua, catatan, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran ini bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, ini bisa dilihat ya untuk PP pasal 21 atau 26 ini batas akhir pembayaran 10 bulan berikutnya. PPh pasal 22 adalah hari yang sama dengan transaksi. PPh pasal 23 atau 26 tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 4 ayat 2 tanggal 10 bulan berikutnya. Dan PPh pasal 15 tanggal 10 dari bulan berikutnya. Nah, ini adalah alur dari pembayaran untuk perpajakan itu sendiri. Nah, terkait pelaporan SPT massa, Bapak Ibu, menurut KPP atau KP2KP ini, apabila kita melakukan keterlambatan, maka akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa 100.000 dikenakan apabila SPT massa terlambat atau tidak dilaporkan, maka sesuai dengan ketentuan ya. Di mana batas akhir pelaporannya itu tanggal 20 bulan berikutnya, sarana pelaporan itu SPT massa PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 maupun 15, jenis pajaknya 21 sampai 15. Nah, catatan, pelaporan yang bersifat transaksional untuk SPT massa PPh pasal 22 atau 23 dan 4 ayat 2 ini, apabila tanggal jatuh temponya ini pelaporan ini bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan ini dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, berikut ini Bapak Ibu sanksi-sanksi terkait penyetoran dan pelaporan. Nah, kalau untuk jenis pajak 21, 22, 26, 23, 4 ayat 2, 15 macam-macam ya. Terkait terlambat penyetoran, sanksi bunganya adalah 100.000. Ini menurut sanksi denda pasal 7 UU KUP, produk penagihan yang surat tagihan. Yang kedua, untuk yang nomor 2, 3, 4 ini UU KUP sampai tanda tangan pasal 13 UU Cipta Kerja atau HPP. Terlambat pelaporan 100.000 semua, maka surat tagihan pajak. Juga terakhir PPh pasal 15. Hubungan apa? 2% per bulan. Maka terlambat pelaporan sanksinya akan dikenakan denda 100.000 dari produk penagihan dari surat tagihan pajak, Bapak Ibu. Nah, jatuh tempo pembayaran atas surat tagihan ini paling lambat biasanya 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya pasal 9 ayat 3 dari UU KUP. Nah, bagaimana nih penerapan sanksi dari hasil pemeriksaan? Jadi pemeriksaan bisa jadi terjadi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, masa atau tahun pajak sebelum UU Cipta Kerja berlaku. Yang kedua, masa atau tahun pajak setelah UU Cipta Kerja berlaku. Nah, menurut tahun sampai 2016 dan 2020, maka akan bisa dilihat draftnya di KMK 540, KMK 10 tahun 2020. Nah, mulai masa November 2020 dan seterusnya, maka tarif bunga sesuai dengan KMK awal perhitungan dari sanksinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuis terakhir ya, yaitu terkait studi kasus. Nah, studi kasus ini ada beberapa macam Bapak Ibu. Mungkin saya bacakan aja ya biar tidak menguras waktu ya. Pertama adalah di sini yang menjadi studi kasusnya adalah PT Ngopi Pagi Sore pada bulan Agustus 2022. Dengan di mana dia melakukan transaksi ya kan sebagai berikut. Antara yang pertama dia membayar honor kepada Pak Soka, tidak ber-NPWP, motivator sebesar 20 juta. Yang kedua, sewa sound system dengan genset untuk kegiatan kantor pada PT Sewa Aku dengan nilai sebesar 5 juta.
Terus sewa ruangan untuk gudang kepada CV gudang sebelah dengan nilai sewa 10 juta, sewa meja kursi untuk acara HUT perusahaan dan PT Bangku sebesar 150.000. PT Bangku memiliki surat keterangan PP23 tahun 2018 ya. Pembuatan pemakaian seragam kantor seharga Rp 30 juta. CV mana? Rincian biaya bahannya seragam Rp 25 juta dan jasa pembuatan 5 juta. Nah, pembayaran honor tukang renovasi ruangan kantor borongan ini, ya kan, dengan upah pembayaran honor nasional untuk motivasi tetap semangat dalam belajar selama pandemi pasti berlalu. Nah, di sini ada lagi pembayaran jasa catering ya. Pada CV Makan Yux dengan rincian bahan makanan 45 juta, jasa masaknya 5 juta. Nah, membayar jasa konstruksi atas pembuatan kantor cabang kepada PT Bangun Yux ya kan, dan bayar sewa kepada PT Quick sebesar 10.750.000. Nah, kira-kira berapa nih untuk perhitungannya? Ya, perhitungan yang pertama, dia PPh pasal 21 6% ya kan, dikali 50% dikali 20 juta ketemu adalah 600.000. Kenapa 6%? Dia ini karena pembayaran honorer kepada Pak Soka tidak ber-NPWP gitu kan. Nah, karena tidak punya NPWP otomatis ya tarifnya juga sedikit. Yang kedua PPh pasal 23. Ini berkaitan dengan apa? Sewa sound system ya kan, sewa selain tanah dan bangunan. Berarti 2% dikali dengan 5 juta. Kemudian 100.000. Yang ketiga yaitu adalah dijelaskannya bahwa untuk yang nomor 3 sewa ruangan ya, ruangan, tanah, dan bangunan berarti di sini berarti ya itu adalah 10% dikali 10 juta atau 1 juta. Yang keempat, sewa meja kursi untuk ucara HUT perusahaan dari PT Bangku sebesar 75 juta ya kan. 750.000. Otomatis di sini ya kan yang hitungnya itu tidak memotong PPh pasal 23 karena ada skema PPh 23 tahun 2018 ya, seharusnya dia menyetor PPh 4 ayat 2 0,5% dikali dengan 750 juta itu sendiri. Lanjutnya untuk nomor 5 ya. Nomor 5 itu pembuatan pemakaian seragam. Berarti kalau kayak gitu pembuatan pemakaian seragam dia dikenakan tarif sebesar 2% ya kan, atas jasanya aja yaitu 100.000. Yang keenam ini adalah pembayaran honor tukang ya kan, kantor borongan 2 hari dengan upah 1 juta. Pak Haris dan tidak ber-NPWP, maka tarifnya adalah upah 1 juta dibagi 2 15.000 dikurangi BTKP 450 dikurangi penghasilannya ini kan 50.000 dikurangi lagi yang kedua 100.000, maka PPh pasal 21 dikali 6% dikali 100.000 ini adalah 6.000. Lanjutnya adalah nomor 7, pembayaran honor narasumber untuk motivasi. Dia masuk ke golongan PPh pasal 21, 5% dikali 50% dikali 15%. Yang ke-8, pembayaran jasa catering ya kan. Berarti PPh pasal 23, 2%, 50 juta ya kan dikali 1 juta. Selanjutnya itu adalah PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Ada yang kena 1,75% karena dia di sini yang menjadikan perhitungannya ya kan itu 1,75% dikali 650 juta ketemulah 11.375 dan PPh pasal 23 sewa kendaraan adalah 2% dikali 10.750.000 atau 215 juta untuk sewa kendaraan. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait PPh 4 ayat 2, PPh 15 maupun PPh 26? Ya baik Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung on microphone aja atau ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalnya masih malu-malu mau ditulis di kolom chat di grup besar juga nggak apa-apa, atau mau langsung tanya ke saya juga dipersilahkan Bapak Ibu kalau mungkin tidak mau langsung bertanya di sini Bapak Ibu. Iya, sepertinya udah capek nih Mas Jafar sepertinya karena besok sudah long weekend jadi Oh hawanya udah iya ya, hawa-hawa liburan ya. ada siap-siap liburan sepertinya Pak Iya, Ibu ya. Iya iya siap-siap betul. siap.
Kayaknya Oh, masih belum ada, Mbak. Jadi ya nggak apa-apa, Bapak Ibu kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan juga waktunya sekali lagi. Semoga ilmu yang bisa disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat Waalaikumsalam liburan Bapak Ibu warahmatullahi. semuanya. Terima Nah, kasih Ibu, banyak Mas Jafar. Baiklah. Ya, gimana Ibu? Nggak apa-apa, bilang Oh, makasih. oke. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di grup ya, Bapak Ibu ya. Baik, Siap-siap. Kak. Terima kasih. Izin saya end ya Zoom meetingnya. Ya, makasih, Kak.